Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nafiza Kaila Sabina dengan NIM 2021 021013. Jadi dalam memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen jasa, saya akan membahas nih terkait perusahaan di Indonesia yang berhasil dalam menjalankan strateginya meningkatkan service quality level dan saya membahas terkait dengan PT Kereta Api Indonesia Persero. Oke, jadi PT Kereta Api Indonesia Persero ini merupakan perusahaan penyedia jasa angkut bagi masyarakat yang dapat memudahkan dalam menjangkau akses antar wilayah, jarak dekat maupun jarak jauh, dan menjadi perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang telah aktif sejak tahun 1945 hingga saat ini. PT KAI sendiri kian meningkatkan dan mengoptimalkan service quality level bagi masyarakat pengguna kereta api di Indonesia. Bagi seluruh penggunanya ya, karena dilihat dari gambar ini adalah situasi atau kondisi di mana penumpang PT KAI sebelum adanya kemajuan teknologi saat ini dan sebelum adanya peningkatan service quality level. Nah, pada gambar ini dapat dilihat terjadinya kesemrautan dan kesesakan yang terjadi di dalam maupun di luar kereta. Pada gambar ini, saya dapat melihatnya. Kelemahan yang terjadi saat itu, pertama, jumlah penumpang melebihi kapasitas. Kedua, tidak adanya sirkulasi udara yang baik. Ketiga, fasilitas kurang memadai. Dan yang keempat, kurangnya kebersihan. Nah, dari gambar tersebut juga, saya juga dapat melihat berdasarkan informasi yang saya peroleh, permasalahan yang terjadi pada saat itu. Pertama, pengguna penumpang atau orang itu dapat berlalu lalang ke dalam maupun keluar di dalam maupun di luar area stasiun atau kereta tanpa tiket. Yang kedua, tidak adanya pembatasan dalam memasuki area stasiun dan juga penjualan tiket di bawah harga resmi. Nah, berdasarkan hal tersebut, PT KAI ini segera merancang strategi dalam meningkatkan service quality level dengan konsentrasi terhadap pengalaman yang dirasakan pengguna saat itu, sehingga memahami langkah apa yang harus segera dilakukannya, di mana pengguna ataupun penumpang pasti pengen eh, kereta yang nyaman, layak, dan juga memiliki fasilitas yang sangat baik. Untuk itu, strategi yang dilakukan dengan memperbaiki seluruh fasilitas kereta api di Indonesia dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, tiket kereta api saat ini sudah terjangkau oleh e-money atau kartu elektronik yang memudahkan dalam pembayaran tiket kereta api. Yang kedua, penertiban oleh petugas di setiap gerbong. Jadi adanya petugas ya di setiap gerbong sangat membantu untuk mengontrol dan menertibkan keamanan, kebersihan, dan juga pelayanan oleh penumpang. Ketiga, adanya kursi prioritas sangat membantu para lansia, ibu hamil, dan anak-anak untuk berpergian menggunakan kereta api. Lalu, penumpang sudah tidak ada lagi saat ini yang duduk di bawah atau di lantai kereta. Lalu, kemudian akses penumpang kereta api yang kian terfasilitasi. Nah, pada gambar di samping ini juga dilihat bahwa eh, penumpang sudah duduk maupun berdiri dengan aman dan layak di dalam kereta api sehingga tidak lagi adanya penumpang yang penuh sesak akibat kelebihan kapasitas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kereta komuter dan lokal. Ini ada kereta komuter yang dilihat sedang melaju dan tidak ada lagi penumpang yang duduk di atas kereta maupun menjulurkan tangan ataupun kepalanya untuk menghirup udara segar ketika kereta sedang berjalan. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat nih, dapat disimpulkan juga bahwa penumpang sudah duduk atau berdiri dengan tertib dalam kereta, penumpang memiliki tiket kereta api yang sesuai, lalu tidak ada pedagang yang berjualan di dalam kereta sehingga meminimalisir atau sehingga menjaga kebersihan
kebersihan semakin terjaga dan tidak adanya tindakan vandalisme yang terjadi. Lalu kereta bandara, sebetulnya ini bukan hal yang baru, namun pada saat itu, saat terjadinya kesemrautan di stasiun kereta api, belum adanya kereta bandara. Namun saat ini sudah ada kereta bandara dan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan service quality levelnya dengan memfasilitasi penumpang kereta api yang ingin berpergian ke bandara. Lalu kereta api wisata panoramik. Ini juga merupakan hal yang baru. Kenapa? Karena PT KAI saat ini dengan adanya kereta wisata panoramik bukan hanya fokusnya sebagai jasa penyedia angkut saja, namun juga memberikan sensasi ataupun pengalaman yang baru dan menyenangkan bagi penumpang. Tentunya fokusnya juga untuk mengoptimalkan tingkat kepuasan penumpang, terus adanya food and beverage yang memadai, dan keterjangkauan jaringan internet ataupun WiFi. Nah, saya membahas juga berkaitan pada stasiun Jurangmangu, karena menurut saya stasiun Jurangmangu sendiri sudah berhasil dalam meningkatkan service quality levelnya bagi eh, penumpang ataupun konsumen yang menggunakan jasa kereta api. Pertama, fasilitas. Saat ini itu di stasiun Jurangmangu sudah ada tangga, lift, dan juga eskalator yang memudahkan penumpang untuk menuju kereta api. Lalu kursi tunggu pada dua sisi peron, lalu toko F&B dan juga area parkir yang memadai. Beberapa fasilitas ini tentu sangat membantu para pengunjung ataupun eh, penumpang kereta api sehingga dapat lebih puas lagi untuk menggunakan jasa kereta api. Lalu keterjangkauan akses menuju mall dan juga universitas. Tentunya keterjangkauan akses ini sangat memudahkan bagi penumpang yang memang bertujuan ingin pergi ke mall ataupun universitas tersebut. Lalu keamanan dan kebersihan. Untuk pintu masuk area peron terjaga, kelayakan toilet umum, ketersediaan musola, dan juga ketersediaan tempat pembuangan sampah menjadi salah satu eh, hal yang sangat diperhatikan juga nih oleh konsumen ataupun penumpang dan juga pengunjung. Karena kalau misalnya tempatnya sudah layak, pasti siapapun yang datang ke stasiun bakalan merasa puas dan senang. Nah, jadi berdasarkan pada pembahasan sebelumnya berkaitan dengan penumpang stasiun pada zaman dahulu dan sekarang nih, dilihat juga bahwa PT KAI ini sudah berhasil dalam meningkatkan service quality levelnya. Dilihat nih pada gambar pertama, yaitu kenyamanan pengguna kereta api. Penumpang sudah mendapatkan tempat duduk maupun tempat berdiri dengan aman dan layak. Lalu fasilitas yang memadai dengan adanya informasi petunjuk arah, eskalator, lift, dan lain sebagainya. Dan juga pastinya kebersihan yang terjaga. Nah, itu saja sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan salah satu perusahaan Indonesia yang menjalankan strategi dalam meningkatkan service quality levelnya. Sekian, terima kasih.